Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwas sekalian, suatu ketika Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, di manakah letaknya keselamatan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amsik alaika lisanak," jagalah lisanmu. "Wal yasa'ka baituk," hendaknya engkau tetap berada di rumah. "Wabki ana khati'atik," dan tangisilah dosa-dosamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Kalau kita perhatikan, benar sekali apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa letak keselamatan itu ada pada tiga hal ini, yaitu pertama, jaga lisan; yang kedua, tetap berada di rumah; yang ketiga, menangisi dosa-dosa. Kenapa menjaga lisan? Karena kita tahu bahwa anggota badan yang paling ringan digerakkan adalah lisan. Seseorang bisa membawa kepada hal yang haram atau hal yang menghasilkan pahala. Ya, mudah sekali seorang membawa kepadanya. Ya, kalau seseorang tidak menjaganya, ya mudah sekali jatuh ke dalam yang diharamkan. Ketika sedang bicara, ya tiba-tiba membicarakan orang lain atau ghibah. Ketika sedang berbicara, tiba-tiba jatuh ke dalam dusta. Ketika sedang bicara, ya di sana mungkin dia terdapat namimah dalam ucapannya, ngadu domba, ya. Maka benar yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak manusia yang dijungkir balikan, ya, dengan kepala di bawah, kaki di atas, illa hasaid alsinatihim, disebabkan oleh ulah lisan-lisannya. Ya. Bahkan seorang hanya karena ucapan yang tidak diperhatikan sampai jatuh ke dalam jurang neraka akibat lisan, ya, tidak akibat anggota badan yang lain. Ya, menunjukkan pentingnya kita menjaga lisan. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik, contohnya apa? Contohnya menggunakan untuk ketaatan kepada Allah, berzikir, membaca Al-Quran, memberikan nasihat. Kalau tidak ada yakni kebaikannya, mendingan diam. Ya, karena setan senantiasa memperhatikan kita lengah. Terkadang ketika kita berlebihan dalam bicara, ya diseretlah oleh setan kepada ghibah, diseret oleh setan kepada namimah, diseret oleh setan, ya, kepada mengadu domba, diseret oleh setan sampai menghina orang lain, melecehkan orang lain. Ya, yang ini semua adalah dosa. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wal yasaka baituk." Hendaknya engkau yakni tetap berada di rumah. Yakni hendaknya rumah menjadi tempat yang cukup buatmu untuk berada di dalamnya, ya. Sering berada di dalamnya. Mengapa? Karena kita tahu di luar rumah banyak sekali fitnah, banyak sekali godaan. Ada fitnah syahwat, ya, berbagai macam kemaksiatan, apalagi di zaman sekarang, zaman ketika orang-orang banyak jauh dari agama, ya, wanita-wanita memamerkan aurat, ya, kemudian terjadi berbagai macam kemungkaran di sana sini, ya, ada yang makan riba, ada yang bermain judi dan lain sebagainya, yang mana itu semua menghendaki kita untuk mengingkarinya, tapi kita tidak sanggup. Hanya bisa dengan hati saja mungkin. Ini adalah selama-lama iman, ya, yang mana ini menjadi cobaan buat kita. Ya, bisa saja kalau kita nggak kuat imannya, kita terbawa, ya, dengan berbagai macam fitnah yang ada. Ya. Di samping itu juga dengan keluar ke rumah juga, apalagi di zaman sekarang sedang tersebarnya virus yang kita kenal dengan nama virus Corona atau COVID-19, ya. Dengan seorang berada di rumah, tidak berinteraksi dengan orang lain, bergaul dengan orang lain, ya, dekat dengan orang lain, insya Allah kita lebih jauh daripada terkena virus ini, ya. Sehingga dengan berada di rumah ini membantu seseorang terhindar, ya, dari fitnah syahwat, dari fitnah syubuhat, dan dari terkena wabah-wabah yang sekarang ini sedang menjalar. Ya. Yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wabki ala khati'atik." Tangisilah dosa-dosamu. Ya. Kalau seseorang senantiasa memuhasabah, ya, mengintrospeksi dirinya, maka dia akan tahu di mana kekurangannya.
Oleh karena itu ada kata-kata hikmah, yaitu tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh bahagia orang yang disibukkan ya oleh aibnya sendiri sampai lupa melupakan aib orang lain. Ya, kalau seseorang melihat kekurangan dirinya, maka menjadikan seseorang berusaha untuk memperbaikinya. Demikian pula terhindar dari sikap ujub dan sombong, juga merendahkan orang lain karena dirinya ternyata lebih banyak kekurangannya daripada orang lain, sehingga dia akan membenahi, memperbaiki dirinya, dan dengan begitu ya dirinya menjadi orang yang saleh. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena beliau sering muhasabah, jadilah beliau orang terbaik umat ini yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka benar sekali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, meskipun singkat tapi padat, yaitu pertama adalah yakni jaga lisan, yang kedua tetap berada di rumah, dan yang ketiga tangisi dosa-dosa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.